Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau sharing gitu ya tentang sesuatu hal yang saat ini ramai, yang menjadi banyak perbincangan orang-orang terutama di Indonesia. Dan setiap hari itu dinamikanya terus naik turun, terus punya pengaruh, baik itu secara media ataupun secara kepercayaan dan lain-lain. Apalagi kalau bukan soal politik. So, untuk series ini aku bakal namain namanya Bicara Apa Adanya. Ya, di BAA yang pertama ini aku mau bicara apa adanya soal situasi sosial politik yang akhir-akhir ini kita rasakan gitu ya. Kita rasakan terus jadi perbincangan banyak orang juga. Ya nggak salah dan juga nggak bisa ditolak juga karena namanya politik pasti dia akan menggait gitu ya, menggait suara dan juga menggait partisipasi, ini idealnya ya. Terus dia juga akan menjadi perbincangan, itu yang utama. Dan kalau kita ngomongin politik, seenggaknya ini dulu deh yang mau aku sharing buat semuanya sebelum nantinya kita akan bicara panjang lebar soal politik yang ya macam-macam gitu. Jadi aku mau nyampein bahwa ada 3 hal yang kita perlu untuk sadar dalam dunia politik itu, oh seperti ini jalannya. 3 hal yang mau aku bicarakan adalah politik itu sendiri apa, terus juga aku mau ngomongin tentang kekuasaan atau power, dan juga yang ketiga aku mau ngomongin tentang pemilu atau election. So, politics, power, and election. Kalau kita ngomongin soal politik, yang pertama kita harus ngerti dulu apa definisi atau term dari politik ini. Banyak definisi yang tersebar, terus juga politik ini tuh berkembang setiap masanya, dan kalau aku disuruh milih, aku sangat prefer untuk menjelaskan satu definisi yang menurutku ini menarik banget ya, dari Laswell. Dia dalam buku politiknya ini, dia langsung di halaman-halaman pembuka itu bilang bahwa politik adalah who gets what, when, and how. Jadi siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Dan menurut aku ini ajaib sih, karena secara singkat dia seolah-olah udah ngasih gambaran isi politik itu gitu. Jadi who gets what, when, and how. Ingat ya, who gets what, when, and how. Jadi siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Apanya adalah kekuasaan pasti. Kapannya adalah banyak waktu, termasuk juga waktu-waktu election, waktu-waktu pemilihan. Terus juga bagaimana ini kan proses, strategi. Nah itu jadi satu kesatuan, jadi satu bungkus. Ibarat kita kalau di makanan nasi padang gitu ya, kondimen dan segala macamnya itu menyatu, dan itulah politik. Nah di politik ini banyak peran-peran yang perlu untuk dilihat gitu ya. Pertama tentu masyarakat ya, atau rakyat gitu kan, people. Terus yang kedua tentang politisinya. Yang ketiga tentang partai politik, karena partisipasi politik itu membutuhkan partai politik. Yang keempat baru soal pelengkap-pelengkapnya seperti logistik, dana, kemudian ideas. Baru ngomongin soal bagaimana ketika meramu campaign dan segala macam, ada istilah positif campaign, negatif campaign, black campaign. Nah itu semua masuk di situ. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang perkembangan media massa sekarang, yang ada istilah namanya era post-truth, jadi pasca kebenaran. Dan seperti yang mungkin orang-orang juga lihat gitu ya, pemilihan presiden Amerika saat itu yang akhirnya dimenangkan oleh Donald Trump, ada isu soal ini, dia pakai post-truth di situ. Jadi peramuan yang
hebat dari framing media massa dan lain-lain, sehingga dan juga ngomongin soal teknologi dan lain-lain, dia bisa menang. Padahal saat itu posisinya sengit gitu loh antara Donald Trump dan juga kalau nggak salah saat itu sebelumnya Joe Biden ya. Nah, itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, tadi setelah politik kita ngomongin soal power atau kekuasaan. Lanjutan dari obrolan tentang politik tadi, ya tujuan dari politik itu memperoleh kekuasaan. What's-nya tadi kan kekuasaan. Kenapa itu menjadi penting? Karena politik ini akan mengendalikan banyak aspek dalam kehidupan bernegara, gitu ya. Dan aspek yang terkuat adalah dipegang oleh politik. Dalam trias politika, ya, kalau kita ngomongin tentang politik kan ada pembagian kekuasaan ya. Ada pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, kalau kita ngomongin pembagian ini, kita harus juga ngerti konsep dari trias politika yang dikemukakan oleh John Locke. Dua dari tiga kekuasaan yang dibagi dalam trias politika, duanya adalah kekuasaan politik di situ. Mulai dari kekuasaan legislatif dan juga kekuasaan eksekutif. Legislatif sebagai pembuat undang-undang dan pengawas pemerintah, dan kalau eksekutif adalah yang mengeksekusi kegiatan program berbangsa dan bernegara. Ini juga menjadi menarik karena setiap trias politika implementasinya atau penerapannya itu nggak sama. Jadi termasuk kayak di Indonesia karena menganut sistem trias politika, terus seorang presiden itu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, jadi dia punya peran yang sangat sentral dibanding dengan seperti di negara-negara yang ada beda antara presiden dan juga perdana menteri atau kepala pemerintahan, dan kebanyakan diantaranya pakai sistem monarki. Itu juga banyak juga seperti di Eropa. Nah, kalau di Indonesia enggak. Indonesia ini presidennya dia sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kepala negara urusannya adalah urusan bernegaranya, urusan luar negeri, angkatan perang, kemudian bagaimana mengkonsolidasi antara semua komponen kekuasaan gitu ya, yang diatur dalam konstitusi. Kalau di Indonesia kan yang diatur dalam konstitusi itu ada ya legislatif, ada presiden, kemudian yudikatif, terus juga ada BPK. Nah, itu dikonsolidasi oleh presiden sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala pemerintahan, presiden ini menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Yang mana fungsi pemerintahan ini soal memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu fungsi-fungsi pemerintahan yang juga diatur dalam konstitusi kita. Nah, jadi lihat aja nih, dua dari tiga pembagian kekuasaan itu adalah kekuasaan politik semua. Itulah kenapa ini menjadi peran yang harus kita sikapi dan terus-menerus ya jadi sorotan pastinya. Karena ya itu nggak bisa dipungkiri. Tapi aku mau bilang gini, dari mana sih kekuasaan politik ini memperoleh kekuasaan? Ya dari rakyat. Makanya kita sebagai rakyat itu harus punya confidence, punya legitimasi yang lebih besar dibanding politisi harusnya. Kenapa? Karena kita yang memilih mereka, kita yang mempercayakan mereka untuk duduk di parlemen, ataupun dia yang duduk menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, jadi presiden. Ya itu esensinya. Kalau kita tunduk di bawah mereka itu malah nggak oke. Dalam konteks kita memberikan kekuasaan dan kita mempertahankan kekuasaan kita sebagai rakyat. Beda hal kalau dia sudah menjabat, maka dialah yang diberikan mandat untuk mengatur kita gitu loh. Itulah namanya, dia istilahnya di situ pemerintah. Jadi dia punya authority untuk memerintah gitu kan. Nah, sampai situ kita pahami dulu. Terus yang ketiga soal pemilu. Jadi soal pemilu ini adalah lanjutan dari definisi politik tadi. What, when, and how. Nanti tanggal 14 Februari di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum. Yang mana pemilihan umum ini memilih para calon legislatif dan juga calon presiden.
Sebenarnya untuk tahun ini tuh selain ada pemilihan tadi, caleg dan juga presiden, itu ada pemilu kada, ada pemilihan umum kepala daerah. Tapi kayaknya kalau nggak salah nggak dibarengin deh, ya. Kayaknya di bulan-bulan Oktober atau apa ya, lupa aku. Nah, kita ngomongin soal sekarang ini deh, caleg ataupun capres. Aku nggak ada memihak kepada salah satu calon, karena aku punya pandangan bahwa ada dua perbedaan dalam pemilu dalam konteks kita sebagai rakyat. Ada orang yang ngambil posisi, ngambil peran sebagai pendukung, ada orang yang ngambil posisi, ngambil peran sebagai pemilih. Tentu si pendukung ini juga pemilih juga, tapi si pemilih belum tentu dia menyatakan mendukung, itu bedanya. Kalau dia udah declare bahwa dia sebagai pendukung, maka sebelum election dia pasti udah menentukan pilihan. Nah, ini pasti teman-teman udah lihat juga, dan banyak juga mungkin di antara kita yang sudah menentukan pilihan dan mendukung si pilihan kita ini. Kita juga membranding dia, mempromosikan dan lain-lain. It's okay, itu adalah hak kita semua juga. Nah, tapi aku berkedudukan sebagai pemilih, di mana aku tidak dalam konteks untuk membranding, mempromosikan si calon-calon tertentu, dan nanti aku akan menentukan pilihanku ya mendekati hari aja. Karena semua aspek itu harus kita lihat. Aku nggak mau ketika aku memilih ini salah, aku nggak mau ketika memilih ini aku terlalu cepat ya mengambil keputusan. Dinamikanya itu pasti akan naik turun terus. Jadi faktor-faktor itu yang aku lihat gitu kan. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau secara konsep misal taruhlah kita ngomongin capres aja nih yang paling rame ya, dibanding caleg kan nggak terlalu rame ya sebenarnya. Capres misal, dari ketiga calon yang ada sekarang di Indonesia, dan 3 calon pasangan maksudnya, 6 orang itu, boleh dibilang semuanya adalah ya orang-orang yang paling eligible gitu ya. Yang paling eligible di antara banyak orang di Indonesia. Tentu ini atas dukungan dari endorsement dari partai politik pengusung juga. Keputusan untuk mencalonkan, memasangkan seseorang dengan orang lain, kemudian koalisi dan lain-lain itu mempengaruhi. Kenapa di nomor 1 Pak Anies dengan Pak Muhaimin bisa di situ, kemudian nomor 2 Pak Prabowo dengan Pak Gibran bisa di situ, terus juga nomor 3 Pak Ganjar dengan Pak Mahfud bisa di situ. Itu ada political agreement di situ, ada political mungkin ya negosiasi lah dan sebagainya di antara elit partai politik. Dan sebagai jalan politik itu nggak apa-apa, karena itu memang diamanahkan oleh konstitusi bahwa yang mencalonkan presiden dan calon wakil presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang disebut dengan koalisi. Terlepas bagaimana keadaan-keadaan yang mungkin kemarin waktu beberapa bulan yang lalu sempat ya orang-orang kaget gitu ya, seperti diantaranya putusan MK yang memberikan putusan bahwa batas usia capres dan juga ada syarat tambahan yaitu pernah menjadi kepala daerah, dan itu akhirnya bisa melegalkan salah satu cawapres bisa dipasangkan seperti itu. Tapi mau gimana pun kita nggak bisa juga memprotes itu, karena dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu kedudukannya memutus perkara yang bersifat final gitu, mengikat dan final. Jadi nggak bisa dibantah gitu ya, karena dia adalah benteng terakhir dalam konteks konstitusi. MK itulah benteng terakhir yang bisa menerjemahkan, yang bisa memberikan pandangan, memberikan putusan tentang peraturan perundang-undangan, undang-undang, apakah ini berkaitan ataupun melanggar konstitusi. Kalau peraturan perundang-undangan yang lain kan itu diujinya dengan undang-undang, tapi kalau undang-undang diuji dengan undang-undang dasar. Nah, aku sebagai orang yang paham belajar konstitusi dari SMA, sebenarnya agak sedikit tercederai atas putusan itu, karena ada faktor etika ya, yang ini juga sudah disampaikan oleh MK gitu kan. Tapi ya udah, itu sudah berlalu. Kita ngelihat gimana peluang ke depan, gimana ide dan gagasan dari para capres dan cawapres ini. Menarik karena semuanya punya gagasannya masing-masing,
Seperti kalau di paslon 1 kan mengusung perubahan, terus kalau di paslon 2 istilahnya Indonesia Maju, kalau di paslon 3 reformasi hukum, satset dan lain-lain gitu. Semuanya punya gagasan, tapi memang gagasan ini ya mau nggak mau harus terus naik turun juga flow-nya, karena media ataupun pergerakan-pergerakan dari banyak orang juga mempengaruhi. Ya seperti pergerakan dari para capres, cawapres, kemudian juga dari tim pemenangan gitu, atau tim kampanye nasionalnya atau timnasnya. Nah, dari sini nanti kitalah yang punya kesempatan untuk menentukan election ini. Kalau secara prediksi kemungkinan akan 2 putaran. Ya, sekarang Indonesia karena 3 capres cawapres, jadi hawanya itu sebenarnya lebih soft ya dibanding dengan 2 capres. Itu dia akan man to man banget gitu kan. Tapi kalau 3 capres ini justru menurut pandangan aku dalam konteks sosiologinya ya ini lebih soft sebenarnya. Jadi peta persebaran orang-orangnya itu lebih diverse pasti kelihatan. Meskipun ya ada yang paling dominan dari survei dan sebagainya, tapi yang sisa-sisanya ini dia terpecah juga menjadi 2 lagi gitu kan. Beda kalau dia adalah 2 capres, maka yang berlaku ya sudah adu banget gitu kan. Seperti di 2019 dan 2014. Nah, tapi ketika prediksinya adalah 2 putaran, maka di putaran kedua yang nantinya akan menentukan juga gitu. Putaran kedua tentu akan ada fase untuk kampanye lagi sebentar, terus juga nggak tahu apakah akan ada debat lagi, kayaknya ada. Nah, itu baru nanti ada putaran kedua. Tapi di putaran kedua itu ibaratnya adalah re-election. Kenapa dibilang re-election? Karena pasti satu di antara mungkin koalisi yang tidak masuk ke putaran kedua, dia akan memilih, misalnya ya, partai politiknya beberapa akan memilih untuk nyebrang ke salah satu koalisi yang lain. Nah, ataupun ada yang memilih untuk nggak berkoalisi sama sekali. Who knows gitu ya. Nah, maksud aku adalah ketika itu putaran kedua, dia re-election, pemilihan ulang, yang tinggal 2 pasangan calon, maka dia akan lebih mudah jalan majunya. Nah, nanti perkembangannya kita lihat gimana sampai kepada hari pemilihan, hari H, quick count-nya gimana, terus juga jalan menuju putaran kedua, sampai kepada pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Aku mau bilang ini karena ya aku ngerasa bahwa kita perlu untuk ambil bagian, semua di antara kita yang sudah punya hak pilih, perlu untuk ambil bagian, dan kita nggak berhenti bahwa namanya kita sebagai pemilih, kita pun harus tahu siapa yang kita pilih, rekam jejaknya, kemudian apa gagasannya dan lain-lain. Jangan hanya, ini boleh juga orang untuk memilih karena faktor karakter, faktor kedekatan dan lain-lain, itu sah-sah juga. Tapi di atas itu semua kita harus melihat bahwa masa depan itu bukan dijalankan dengan asal-asalan, tapi dijalankan dengan komitmen, dengan sebuah integritas, dan juga dengan strategi-strategi yang baik juga. 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 itu adalah sebuah jangka yang kita hitung juga bahwa Indonesia harus bisa mencapai negara maju, dan dari situ pertumbuhan ekonomi kita menjadi terbesar keempat di dunia. Kemiskinan absolut atau kemiskinan drastis kita bisa sangat turun gitu ya. Dan Indonesia memang betul-betul menjadi negara yang disegani di dunia. Mungkin generasi kita nantinya, generasi aku, teman-teman akan mengambil peran di masa-masa itu. Aku rasa itu cukup untuk kali ini. Terima kasih. Ini adalah bicara apa adanya aku. Memang mungkin masih dalam tataran konseptual dan sedikit apa adanya dalam konteks pengamatanku. Tapi lebih jauhnya kita semua bisa melihat situasi yang berkembang, dan kita semua jangan lupa untuk mengambil peran. Karena peran kita sangat penting. Kitalah yang punya kekuasaan dari kedaulatan politik itu. Kedaulatan politik dipegang oleh kedaulatan rakyat. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next kesempatan. Thank you.